Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan masuk ke latihan Excel bagian 4, yaitu simulasi rumus Excel untuk rumus VLOOKUP, AND, OR, dan NOT. Saya punya dua tabel. Tabel yang pertama ini berisi tabel yang akan kita isi dari kolom nilai, AND, OR, keterangan, dan juga NOT. Kemudian tabel yang kedua ini adalah tabel referensi dari nilai. Sebelum kita mengerjakan ini, kita perlu mengetahui sebenarnya AND itu untuk apa, OR itu untuk apa, NOT itu untuk apa. Kita lihat di bawah sini. Jika kita menggunakan AND ini jika keduanya memenuhi syarat, maka nanti akan muncul true. Tapi jika salah satu atau keduanya tidak memenuhi syarat, maka keterangannya false. Kemudian untuk OR, jika keduanya atau salah satu memenuhi syarat, maka true. Namun jika semua tidak memenuhi syarat, maka false. Kemudian untuk keterangan ini kita akan mengisi keterangan lulus atau tidak lulus. Kemudian untuk kolom NOT kita akan merubah true ke false atau sebaliknya. Oke. Kita di sini akan mencoba untuk mengerjakan kelulusan siswa sebenarnya. Dari mana kita bisa mengetahui kelulusan siswa ini? Kita akan melihat dari kolom kehadiran dan juga kolom nilai. Keterangannya nanti akan kita isi. Jika keterangan lebih dari atau sama dengan 5, maka dia bisa direkomendasikan untuk lulus, dan juga nilai lebih besar atau sama dengan 6. Oke. Ini kita akan mencoba untuk mengerjakan nilai-nilainya terlebih dahulu. Untuk kolom nilai ini kita perlu mengacu tabel referensi. Pada tabel referensi nilai ini, cara membuat tabel referensi, kita blok semua. Kemudian setelah kita blok semua, kita klik kanan, kita pilih define name. Kemudian dari define name ini kita tulis, misalnya kita tulis tabel nilai seperti ini aja. Kemudian klik OK. Maka ini di pojok kanan atas akan berubah menjadi TB nilai. Ini adalah tabel referensi kita yang akan kita gunakan dalam memasukkan rumus-rumus atau fungsi yang ada pada tabel ini. Kita masuk ke tabel nilai terlebih dahulu. Kita untuk tabel nilai menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ini kita lihat dari kode nilai, karena kita akan merubah dari kode nilai yang ada di sini, kita rubah sesuai dengan tabel referensi yang ada di sini. Lookup value-nya kita klik saja kode nilai yang pertama, kemudian titik koma. Tabel array-nya kita panggil tabel referensi yang kita buat barusan ya, TB nilai. Oke. Kemudian titik koma. Indeks 6-nya kita lihat dari acuan ini, tabel referensi ini. Saya akan menuliskan angka 2. Kenapa angka 2? Karena menunjukkan kolom nomor 2. Kalau kolom nomor 1 kan tidak mungkin, karena kolom nomor 1 adalah kode. Kita akan menggunakan kolom nomor 2 sehingga saya menulis di sini angka 2. Kalau sudah semuanya, kita enter. Lihat kode nilai A, nilainya adalah 8, sesuai ya. Kita akan coba terapkan ke sel-sel yang ada di bawahnya. Oke. Sudah selesai untuk kolom nilai. Kemudian kita akan mencoba untuk mengisi kolom N. N ini maksudnya jika kehadiran dan nilai itu kedua-duanya sama-sama memenuhi kriteria, maka dia akan true. Tapi jika salah satu tidak memenuhi kriteria, maka dia akan false. Kita akan coba terapkan sama dengan N. Kemudian logical satunya kita pilih ini, kehadiran yang sel pertama. Jika D9 itu keterangannya kan lebih besar atau sama dengan 5, kemudian kita titik koma. Logika yang kedua kita tambahkan, jika E9 lebih besar atau sama dengan 6, kita kurung tutup, kemudian enter. True. Kenapa true? Karena kehadirannya dia 5 dan juga nilainya 8. Jika lebih besar atau sama dengan 5 dan juga jika lebih dari atau sama dengan 6, maka kalau kedua-duanya memenuhi syarat maka dia true. Kemudian kita terapkan ke semuanya.
Terlihat bahwa yang false ini ada 1, 2, dan 3. Ada 3 yang false. Kenapa false? Nilai memenuhi 7 lebih dari 6 ya. Tapi ternyata kehadiran ini 4. 4 ini kan kurang dari 5, sehingga salah satu tidak memenuhi. Maka yang salah satu tidak memenuhi atau kedua-duanya tidak memenuhi, maka dia akan false. Kemudian kita masuk ke kolom OR. Untuk kolom OR ini keterangannya adalah jika keduanya atau salah satu memenuhi syarat maka dia akan true. Tapi jika semuanya tidak memenuhi syarat maka dia akan false. Kita panggil saja OR, kemudian logika satunya D9 atau kehadiran sel yang pertama lebih besar atau sama dengan 5, kemudian titik koma, E9 lebih besar atau sama dengan 6. Enter. Dia true. Kemudian kita blok ke semuanya. Oke, ternyata masih ada satu yang false. Nomor 2 ini bisa true. Kenapa? Karena walaupun kehadirannya ini tidak memenuhi syarat, syaratnya kan kehadiran lebih dari 5, tapi ini kehadiran 4. Memang tidak memenuhi syarat, tapi nilainya ini 7. 7 ini memenuhi syarat bahwa nilai lebih dari 6, sehingga karena salah satu memenuhi syarat antara kehadiran dan nilai, maka dia tetap true. Itu fungsinya OR itu seperti itu. Nah, kemudian untuk yang nomor 5, Sinda, ini kehadiran 4 dan nilai 5. Kedua-duanya ini tidak memenuhi kriteria, baik kehadiran ataupun nilai tidak memenuhi kriteria. Karena dua-duanya tidak memenuhi kriteria, dia tetap false. Seperti itu. Oke. Kemudian kita masuk ke keterangan. Keterangan ini jika kedua-duanya ini memenuhi syarat maka dia akan lulus. Maka kita akan menggunakan fungsi if jika kita tambahkan n, jika n D9 atau kehadiran ini lebih besar atau sama dengan 5, titik koma, E9 lebih besar atau sama dengan 6, kemudian kurang tutup, titik koma lagi. Apa yang terjadi? Dia lulus. Kemudian titik koma lagi, kita tulis jika tidak maka tidak lulus. Titik tanda petik, kemudian kurung tutup, enter. Maka keterangannya si Indra dia lulus karena kehadiran dan nilai sama-sama memenuhi syarat. Apakah ada yang tidak lulus? Kita coba lihat. Ternyata Firza, Sinda, dan Rahmat tidak lulus. Untuk Firza tidak lulus karena kehadirannya dia tidak memenuhi syarat. Syaratnya kan 5, padahal dia 4, maka dia tidak lulus. Kemudian untuk Sinda itu juga sama, ada 4 dan 5 ini dua-duanya tidak memenuhi syarat. Kemudian ada Rahmat, walaupun kehadirannya memenuhi syarat tapi nilainya tidak memenuhi syarat, sehingga dia tidak lulus. Kemudian kita akan masuk ke kolom not. Untuk kolom not ini saya berikan keterangan, kita akan mengacu pada kolom n. Lihat sini ya, kolom n ini kita akan acuannya adalah kolom n. Maksudnya apa? Kita akan mengubah balik atau merubah keterangan yang ada di kolom n ini. Yang tadinya true jadi false, kemudian yang false jadi true, seperti itu. Caranya sama dengan not. Kita tinggal klik ini saja, kurung tutup, enter. Not F9, F9 ini adalah n yang pertama ini. Dia di sini true karena not, maka dia akan menjadi false. Kita terapkan ke semuanya. False jadi true, true jadi false, true jadi false, kemudian yang paling bawah true jadi false. Nah, demikian itu tadi rumus yang bisa saya paparkan mengenai rumus VLOOKUP, kemudian AND, OR, dan juga NOT. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.